Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risa Ika Asmarwida. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu mereview sebuah buku yang sangat menarik, di mana buku ini berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan. Di mana buku ini ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahian SEMTH. Penasaran? Mari kita lihat. Jadi teman-teman, buku ini diterbitkan oleh Ahli Media Press Kota Malang, di mana cetakan pertamanya adalah di tahun 2021. Penasaran? Nah, yuk kita lihat. Jadi, teman-teman, di sini ada banyak sekali yang dibahas. Menariknya, di sini ada 14 bab teman-teman yang dibahas. Apa aja? Yang pertama, yaitu filsafat teori kepemimpinan itu sendiri. Kemudian ada tipe dan gaya kepemimpinan. Kemudian ada kepemimpinan kreatif dan inovatif. Kemudian ada kekuasaan kepemimpinan efektif. Wah, menarik ini teman-teman. Ada juga kriteria dan karakter pemimpin. Bagus ini teman-teman. Kemudian ada pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian ada indikator dan nilai kepemimpinan. Selanjutnya ada kepemimpinan publik dan private. Kemudian ada kepemimpinan manajemen risiko, manajemen perubahan dan penolakan. Selanjutnya ada komunikasi pemimpin dan relasi. Kemudian ada kepemimpinan barat dan timur. Wah, ini ada yang menarik lagi teman-teman, yaitu ada etika dan moral kepemimpinan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan dan perubahan generasi. Banyak teman-teman yang dibahas di buku ini, namun di sini saya akan mereview yang menarik menurut saya. Yang pertama adalah filsafat teori kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua, kriteria dan karakter pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi, dan menurut saya ini penting adalah etika dan moral kepemimpinan. Lanjut, teman-teman. Yang pertama adalah filsafat kepemimpinan itu sendiri. Apa itu filsafat kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang pemimpin dalam buku ini dijelaskan harus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mempunyai kapasitas. Yang kedua, mempunyai prestasi, di mana prestasi ini mempunyai gelar kesarjanaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian tanggung jawab. Kemudian di sini ada partisipasi, artinya seorang pemimpin itu harus memiliki kelebihan partisipasi aktif, mampu bergaul dan suka bekerja sama. Kemudian mempunyai status. Di sini dijelaskan dalam buku ini adalah mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi atau populer. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana sifat seorang pemimpin itu yang harus dia miliki. Satu, harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat. Dua, harus berani menerima resiko sendiri. Terakhir adalah harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Bagus kan? Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana karakter pemimpin itu yang ideal. Yang pertama, pemimpin yang ideal haruslah cerdas. Kemudian yang kedua berinisiatif. Yang ketiga rela berkorban. Keempat bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, dan dicintai dan mencintai kelompoknya tentunya teman-teman. Jadi buku ini sangatlah menarik. Jadi tidak hanya dijelaskan yang ideal saja, tetapi ada lawannya. Yang tidak ideal itu seperti apa? Mari kita lihat. Ya, karakter pemimpin yang tidak ideal, lawannya yang ideal tadi teman-teman. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa pemimpin yang tidak ideal itu yang hanya memerintah saja teman-teman. Kemudian jarang berdiskusi, tidak terbuka dengan anggotanya, tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri, tidak memberikan kepercayaan kepada orang lain, menyalahgunakan sumber daya atau anggotanya, tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian tak punya tujuan kerja yang jelas teman-teman. Jadi
yang dijelaskan di buku ini adalah tidak hanya yang ideal saja, tapi kita juga harus membandingkan dengan yang tidak ideal. Di sini pembahasan yang ketiga yang menarik menurut saya adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Apa saja teman-teman yang perlu kita ketahui dari buku ini? Yang pemimpin kreatif adalah pertama, kelancaran berpikir. Artinya di buku ini dijelaskan bahwa seseorang harus menghasilkan banyak ide yang keluar dari seseorang anggotanya ataupun kelompoknya secara cepat. Itu teman-teman. Dua, pemimpin yang kreatif itu mempunyai keluasan dalam berpikir. Artinya memproduksi sebuah ide yang bervariasi dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di buku ini dijelaskan untuk tidak melihat masalah itu dari satu sudut pandangnya dia saja. Jadi harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian teman-teman di sini ada pemimpin yang inovatif. Jadi tidak hanya kreatif, tapi di buku ini juga dijelaskan bagaimana ciri-ciri seseorang itu yang mempunyai inovatif yang tinggi. Yang pertama teman-teman di sini dijelaskan memiliki passion. Kemudian yang kedua memiliki visi dan tujuan inovasi. Kemudian yang ketiga memandang perubahan sebagai tantangan teman-teman. Jadi dalam buku ini dijelaskan juga ketika terdapat perubahan dalam suatu waktu tertentu, dalam suatu kegiatan yang dimana di situ dia pimpin, dia itu bisa melihat itu sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan baginya, teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya, berani bertindak di luar aturan atau berimprovisasi. Artinya bukan menentang aturan itu sendiri, teman-teman. Jadi dia harus mampu berimprovisasi. Kenapa? Contohnya untuk menarik pelanggan. Jadi pelanggan itu bermacam-macam, teman-teman. Jadi kalau kita saklek dengan aturan, kita tidak akan bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen, tidak akan menyesuaikan ketertarikan konsumen. Jadi untuk mencapai tujuan dari perusahaan kita misalnya, kita harus berani berimprovisasi, bukan bukan semata-mata kita melanggar aturan yang sudah ditentukan. Artinya dipahami ya teman-teman ya, improvisasi. Oke. Kemudian tidak takut gagal teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang optimis. Seperti itu teman-teman. Kemudian mau berkolaborasi. Jadi di sini tidak hanya kita bekerja sendiri dan hanya memerintah teman-teman. Ini harus mampu berkolaborasi dengan anggotanya maupun dari tim lain juga teman-teman. Jadi tidak hanya memimpin kelompoknya sendiri. Begitu teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah etika dan moral kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang beretika adalah perilaku pemimpin dalam hal memahami pikiran, menghayati perasaan, dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya teman-teman. Jadi dia tidak hanya mementingkan keuntungannya sendiri, tidak hanya mementingkan urusannya sendiri, tapi yang beretika adalah yang mampu mengerti perasaan dan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya atau kelompoknya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Baik, untuk yang terakhir adalah moral seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin harus jujur, bersatu dengan anggota, disiplin, setia kawan dengan anggotanya, dan rela berkorban. Baik, itulah teman-teman yang dapat saya ulas dan saya review. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.